Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam naungan ridha Allah. Amin. Terima kasih ayah, ibu, umi, abi yang telah mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nasriah dalam PJJ Fikih. Simak baik-baik ya. Fikih kelas 4 MI Al-Islam Jamsaren. KD 3.5 menerapkan tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah di masjid pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dewasa. Dasar hukum sholat Jumat adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ketentuan sholat Jumat. Beberapa golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat adalah orang perempuan. Bagaimana jika perempuan ini melakukan sholat Jumat? Tidak apa-apa. Jika ia sudah melakukan sholat Jumat, maka ia tidak lagi melakukan sholat zuhur. Kemudian anak kecil. Bagaimana anak kecil yang melakukan sholat Jumat? Justru itu sangat dianjurkan karena untuk belajar. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Perbudakan itu ada pada zaman Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Orang yang terkena bencana. Musafir. Musafir adalah orang yang bepergian jauh. Bepergian jauh yang bagaimana? Bepergian jauh yang ia bisa mengqashar sholat. Namun jika bepergian jauh hanya sekedar untuk berbelanja, itu belum dikatakan musafir. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit seperti apa? Orang sakit yang menyebabkan ia sulit datang di tempat Jumat. Orang yang sakit yang menyebabkan ia sulit datang di tempat sholat Jumat. Contoh, orang yang sakit dirawat di rumah sakit, orang yang terbujur sakit di tempat tidur terus sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, itu dikatakan orang yang sakit yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Namun, jika hanya pusing-pusing biasa, maka ia tetap wajib melakukan sholat Jumat. Paham ya? Berikutnya syarat wajib sholat Jumat. 1. Beragama Islam. Non-muslim tidak wajib sholat Jumat. Kemudian baligh. Baligh adalah dewasa atau cukup umur. Yang ketiga berakal sehat. Orangnya waras, tidak gila, tidak mabuk. Nah, itu. Kemudian laki-laki, sehat jasmani, merdeka, tidak ada uzur atau halangan. Itu ya. Jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka ia wajib melakukan sholat Jumat. Bagaimana jika ia sengaja meninggalkan sholat Jumat? Maka ia berdosa besar. Paham ya? Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, jika orang itu sudah 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menutup mata hatinya. Nauzubillah, jangan sampai ya.
Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat ya. Anak laki-laki tolong diperhatikan. Syarat sah sholat Jumat. Maksudnya apa? Sholat Jumat ini bisa sah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja? Dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika sebelum zuhur kok melakukan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Dilakukan secara berjamaah. Dilaksanakan di lingkungan masing-masing, didahului 2 khutbah. Perbuatan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apa saja? Memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut, mandi, menggosok gigi, keramas, memakai pakaian terbaik yang dimiliki. Dianjurkan pakaian yang terang atau pakaian yang berwarna putih. Bisa diberi wewangian ya. Kemudian bersegera datang ke masjid. Menempati shaf terdepan dan sholat tahiyatul masjid. Memperbanyak zikir, membaca Al-Quran sebelum khutbah dimulai. Mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jika berangkat, dianjurkan mengambil jalan yang agak jauh. Jika pulang, mengambil jalan yang terdekat. Nah, rangkaian kegiatan sholat Jumat. Seorang Bilal atau muadzin membacakan anjuran untuk menunaikan sholat Jumat. Seorang khotib mengucap salam. Azan dikumandangkan, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, khotib membaca doa, kemudian salam, iqomah, dilakukanlah sholat Jumat secara berjamaah. Saat khotib memberi khutbah, jamaah dilarang bergurau atau berbicara. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid, musola, secara berjamaah, paling sedikit 40 orang laki-laki. Orang Islam yang tidak sholat Jumat diwajibkan baginya melaksanakan sholat duhur. Mungkin ketika dia jadi musafir, dia tidak bisa melakukan sholat Jumat. Orang yang sakit, dia tidak bisa melakukan sholat Jumat, maka diganti dengan sholat duhur. Khotib itu apa? Khotib adalah orang yang membacakan khutbah Jumat. Membiasakan sholat Jumat merupakan perbuatan terpuji. Anak-anak, itu ringkasan dari Bu Nasriah. Untuk kelengkapan materi, silahkan baca buku paket fikih halaman 95 sampai halaman 100 ya. Biar lebih detail gitu. Tugas. Nah, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik. Apa yang dimaksud sholat Jumat? Bagaimana hukum melaksanakan sholat Jumat? Tulislah surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan artinya. Sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Sebutkan syarat sah sholat Jumat. Kerjakan tugas di atas, jawab saja di kertas homework. Kalau sudah, dikirim ke WA Bu Nasriah. Nomornya 085877120240. Terima kasih. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, sholat 5 waktu, jangan pernah lalai, rajin membaca Al-Quran, taat kepada kedua orang tua ya. Assalamualaikum.